IRGC mengklaim telah menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Teheran menyatakan serangan baru terhadap kapal perang Amerika Serikat di Teluk Persia. Sebelumnya, CENTCOM melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan pantai Iran. Selain itu, lokasi penyimpanan dan juga peluncuran rudal jelajah di Pulau Thun di Iran juga menjadi sasaran serangan udara militer Amerika Serikat. Pemirsa, Iran meluncurkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan menargetkan situs militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain hingga Qatar. Pasukan militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer AS di Yordania, Kuwait, Bahrain hingga Qatar. Serangan Iran terlihat menyala di langit malam Yordania. Sejumlah rudal Iran pun menghantam pangkalan udara Raja Faisal di Yordania. Drone Shahid Iran juga menghancurkan sebuah gudang di Kuwait hingga meledak hebat. Citra satelit menunjukkan kerusakan parah di pangkalan AS di Bahrain dan Qatar akibat serangan Iran. Hingga kini pasukan AS masih terus menyerang Iran hingga Selasa malam. Pemirsa, setelah serangan 3 malam berturut-turut, pasukan militer Amerika Serikat meluncurkan serangan terbarunya terhadap Iran. Eskalasi meningkat usai Amerika Serikat memberlakukan kembali blokade angkatan laut di Selat Hormuz. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya melakukan gelombang serangan lain terhadap Iran. Serangan terjadi di dekat garis pantai Iran dan Selat Hormuz usai Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan kembali blokade angkatan laut di Selat Hormuz di tengah meningkatnya eskalasi. Jet tempur AS terlihat lepas landas dari kapal induk menjelang serangan terhadap target-target Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melaporkan pasukan militer AS meluncurkan serangan terhadap target militer dan infrastruktur Iran selama gelombang serangan 7 jam. Serangan tersebut menandai hari keempat berturut-turut terjadinya eskalasi militer antara AS dan Iran. Kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata usai tanda tangan nota kesepahaman pada 17 Juni. Pesawat tempur Zionis Israel membombardir kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Serangan genosida Israel ini mengakibatkan kerusakan rumah warga Palestina di kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Belum diketahui berapa korban luka maupun syahid akibat aksi genosida Israel di Gaza, Palestina. Tentara penjajah Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang akan menghalau pasukan Israel di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Pasukan teroris Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang membuat alat peledak. Pasukan penjajah juga menangkap pemasok senjata bagi pejuang Palestina di sebuah rumah di daerah Ramallah hari Selasa. Zionis IDF mengatakan kedua pejuang memproduksi alat peledak yang digunakan untuk mengusir pasukan penjajah Israel dari tanah Palestina. Pasukan genosida juga menyita sejumlah besar senjata selama penggerebekan. Menurut pemerintah apartheid Israel, ketiga tahanan tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Pasukan penjajah Israel terus menyerang distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Teroris ini membakar dan juga menghancurkan rumah-rumah warga di desa Zautar al-Shaqiyah.
Pasukan Israel menyerbu desa Zautar al-Syarqiyah di distrik Nabatih, Lebanon Selatan. Mereka membakar dan menghancurkan sejumlah rumah warga di desa tersebut hingga kepulan asap tebal terlihat membubung pada Selasa sore. Pasukan Israel bergerak melalui kota Al-Gharbiyah di mana dilaporkan terjadi tembakan senapan mesin yang hebat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka, namun otoritas Lebanon melaporkan serangan Israel di Lebanon sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai 12.000 orang lainnya. Sebuah tornado raksasa mengguncang wilayah pegunungan Ural, Rusia, menerbangkan atap rumah dan merusak infrastruktur saat menerjang permukiman warga. Sebuah tornado terekam mengamuk di atas desa Raevski, wilayah pegunungan Ural, Rusia. Rekaman video memperlihatkan tornado membentuk corong besar yang berputar di atas hamparan ladang. Warga yang menyaksikan kejadian hanya bisa merekam detik-detik melintasnya pusaran angin yang mengancam. Angin kencang menerbangkan atap sebuah rumah dan juga merusak jaringan listrik serta menumbangkan pohon. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, otoritas setempat melaporkan dampak kerusakan di wilayah tersebut. Pemirsa, pasukan Iran mengerahkan rudal dan drone untuk menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Erbil, Irak. Warga Irak dikejutkan dengan dentuman keras akibat serangan rudal dan drone Iran yang menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Erbil. Ledakan besar juga terdengar dari dekat konsulat Amerika Serikat di Erbil, Irak. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat diaktifkan untuk mencegah serangan udara Iran terhadap konsulat Amerika Serikat yang terletak di dekat pasukan Amerika Serikat bermarkas. Serangan ini, pemirsa, bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi ke Washington, Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat direncanakan ditarik penuh dari Irak pada 30 September mendatang. Penarikan pasukan Amerika Serikat di Irak secara bertahap ini berkaitan dengan pelucutan senjata berlisi bersenjata di Irak. Hal ini diungkapkan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi saat bertemu dengan Presiden Donald Trump di Washington. Ada sebanyak 2.500 pasukan Amerika Serikat yang ditugaskan di Irak. Pasukan ini ditugaskan untuk melawan tentara ISIS.